kami hormati, sore hari ini kita memanfaatkan waktu kita sebentar sambil kita menunggu saya pulang. Kita akan persiapan melaksanakan bimbingan teknis atau dalam bahasa kerennya in-house training implementasi kurikulum merdeka, yang fokus kita adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pengembangan modul ajar dan PMN platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sekalian, untuk mengingatkan kita semua bahwa saat ini kita masuk pada masa pemulihan pembelajaran. Oleh karena itu, Kementerian menawarkan sekolah-sekolah agar menerapkan kurikulum merdeka. Nanti kebijakan kurikulum merdeka ini secara nasional nanti tahun 2024 akan dievaluasi. Kalau baik, maka seluruh sekolah nanti tahun 2024 wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kita di SMP 1 ini sudah menerapkannya pada tahun pelajaran yang lalu 2023-2024. Sebelum ke sana, saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di era Merdeka Belajar ini kita diminta melakukan transformasi. Sekolah harus berubah. Sekolah harus fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang terukur dengan numerasi, kemampuan numerasi, literasi, dan karakter profil belajar Pancasila. Nah, untuk ini maka sumber daya manusianya harus unggul, baik kepala sekolah maupun guru. Secara umum, transformasi sekolah ini ada 4 penekanan. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid. Nah, pembelajaran berpusat pada murid ini artinya semua anak harus kita akui punya keunikan masing-masing. Ada yang hobinya baca puisi, ada hobinya olahraga, ada yang minatnya di bidang seni, dan ada yang memang hobi minat di matematika, di bidang IPS. Itu semua harus kita akomodir. Oleh karena itu pembelajaran kita berpusat bagaimana mengembangkan minat potensi anak-anak, sehingga pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Anak yang minat matematika, guru matematikanya harus memberikan lebih kepada dia tentang matematika. Mungkin pelajaran di IPS dia kurang, ya harus memberikan pembelajaran biasa. Kemudian lingkungan belajar harus aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Aman dan nyaman, jangan sampai ada guru, siswa yang merasa takut datang ke sekolah. Inklusif, kita harus menganggap semua anak itu unik dan kita hargai keberadaannya. Kebetulan di kita ini nggak ada yang ketunaan ya, semuanya anak-anak normal. Kalau di SMP 13 itu ada anak-anak yang ketunaan. Mereka bergabung dengan anak-anak normal. Nah, seyogianya kita juga bisa menerima itu. Nah, di sekolah ini juga kita harus menganggap semua anak unik. Semua anak punya potensi yang baik. Jadi semua harus kita, keberadaan harus kita terima. Dan mengkondisikan sekolah kita menyenangkan, kelas yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, hasil belajar literasi yang terukur dengan literasi dan numerasi diharapkan ini pada level di atas level yang diharapkan. Artinya kalau bisa ini harus di atas, yang baik itu harus di atas 75. Nah, untuk mencapai ini pemerintah sudah melaunching sekolah penggerak dari tahun 2021. Khusus Kota Palembang baru dimulai tahun 2022. Jadi tahun ini masih tahun kedua. Diharapkan sekolah penggerak itu 3 tahun dia sudah harus di atas 75 literasi dan numerasinya. Kalau kita yang mandiri ini 4 tahun. Kalau kita mandiri mulai tahun 2022 tahun lalu, ini tahun kedua, tahun ketiga 2024, berarti 2025 kita diharapkan sudah bisa mencapai level 75
itu, nilai literasi dan numerasi kita. Kemudian yang keempat adalah membiasakan refleksi. Jadi ketika kita mengajar, Bapak Ibu guru juga harus lakukan refleksi. Apa hasil pembelajaran hari ini? Apakah semua anak mengerti? Apakah ada metode pembelajaran yang harus diperbaiki? Atau ada cara lain yang harus diperbaiki? Cara penyampaian, cara berkomunikasi, kita harus refleksi. Nah, Bapak Ibu, ini berulang-ulang saya sampaikan bahwa untuk melakukan transformasi itu guru juga harus berubah, kepala sekolah harus berubah, pengawas harus berubah. Guru ditekankan untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi anak belajar secara aman dan nyaman. Guru mengimplementasikan pembelajaran yang terdiferensiasi. Guru aktif mengembangkan diri dalam komunitas belajar. Nah, 3 hal ini yang harus dilakukan oleh guru, perubahan yang harus dilakukan guru. Untuk kepala sekolah memfasilitasi penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Kepala sekolah juga melakukan refleksi, mengevaluasi program-program yang ada di sekolah, termasuk juga perbaikan penerapan kurikulum merdeka jika ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian kepala sekolah mengembangkan komunitas belajar. Nah, Ibu Astia kemarin sudah menyiapkan SK komunitas belajar, namun belum terlaksana dengan baik. Nah, harapan kita nanti ini harus benar-benar kita aktifkan. Kita nanti sepakat komunitas belajar ini, misalkan matematik hari apa, pelajaran lain hari apa. Kita bisa menempatkan 3 hari, Senin, Selasa, dan Kamis. Jadi Senin, Selasa, dan Kamis nanti kita bagi 3. Dari 10 mata pelajaran kita bagi 3 nanti hari-hari apa saja kegiatan komunitas belajar. Kemudian perencanaan berbasis data. Pengawas juga diminta berubah. Kalau dulu pengawas datang ke sekolah itu memberi penilaian, bagaimana kepala sekolahnya, bagaimana gurunya. Kalau sekarang tidak, datang pengawas ke sekolah untuk mendampingi sekolah melakukan program, mendampingi guru melakukan pembelajaran. Jadi tugas mereka itu pendampingan, bukan lagi justifikasi penilaian, tapi mendampingi. Nah, ini perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah kita telah menerapkan kurikulum merdeka dari tahun lalu, maka kelas 7 dan kelas 8 sekarang ini sudah kurikulum merdeka, kelas 9 masih kurikulum 2013. Kurikulum 2013 juga pelaksanaannya sudah sama persis dengan kurikulum merdeka. Asesmennya sudah asesmen sumatif dan formatif, pembelajarannya juga sudah mengadopsi pembelajaran terdiferensiasi. Jadi hanya judulnya di kurikulum 2013, tapi pelaksananya sudah seperti kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu struktur kurikulum. Ada 29 intrakurikuler, 10 P5, sehingga total jam pelajaran per minggu itu 39. Sudah kita bagi di hari Senin dan Selasa kita 8 JP, hari Rabu 10 JP, hari Kamis 9 JP, hari Jumat 5 JP. Jadi semuanya 39. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang 10 JP P5 inilah yang kita lakukan di hari Rabu. Nah, untuk ini terus ada perkembangan, kita evaluasi mana yang terbaik. Kemarin kita sudah bentuk fasilitator P5 itu terdiri dari wali kelas ditambah 1 orang. Kenapa harus ditambah 1 orang? Karena waktu pembagian tugas ada banyak guru mengajar di kelas 9, mengajar di kelas 8, mengajar di kelas 7. Ke depan apalagi tahun pelajaran baru nanti semua sudah kurikulum merdeka, maka P5 juga ada di kelas 9, kita harus fokus. Yang mengajar kelas 7 kita fokuskan kelas 7, yang mengajar kelas 8 kita fokuskan kelas 8, yang mengajar kelas 9 kita fokuskan kelas 9, untuk memudahkan kita membuat jadwal P5. Sekarang ini sulit kita melakukan jadwal P5. Barangkali ada yang seyogianya mengajar di kelas 7, di kelas 8, tapi nggak kebagian jadi fasilitator. Karena apa? Hari Rabu itu juga masih mengajar di kelas 9. Nah, tapi nanti kita cari formula yang terbaik.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, penerapan kurikulum merdeka ini satu intrakurikuler. Bapak Ibu harus bisa melaksanakan ini mengacu pada Masih semangat Bapak Ibu. Ya, walaupun sudah siang menjelang sore ini, kali ini saya akan menerangkan pemahaman dan pengalaman saya di calon guru penggerak itu tentang budaya positif. Nah, perkenalkan, kalau saya sudah kenal ya sepertinya ya. Saya Tiara Pancarani, itu CGP Angkatan ke-9. Terus saya didampingi sama pendamping praktik Ibu Okta Safitri, seperti Ibu Eni ya, pendamping praktik. Kemudian fasilitatornya Ibu Yuliani, seperti Pak Tri. Nah, di awal ini kita SDG dulu Bapak Ibu. Saya yang berpikir, Bapak Ibu nggak usah berpikir. Jadi Bapak Ibu nanti saya mau tebak tanggal lahir Bapak Ibu. Kalaupun Ibu nggak percaya tanggal lahir anak boleh, tanggal lahir suami boleh. Oke, tapi Bapak Ibu tolong ikuti instruksi saya ya. Jadi Bapak Ibu tuliskan bulan lahir Bapak Ibu dengan angka. Jadi kalau misalnya Januari 1, sudah? Sudah. Oke, kemudian dikalikan dengan 2. Tadi dikalikan dengan 2. Sudah? Kemudian ditambahkan dengan 5. Sudah? Dikalikan dengan 50. Agak berat ini Bu, boleh pakai kalkulator. Lagi ya, bulan lahir, terus dikali dengan 2. Ya, hasilnya jangan langsung dikali ya Bu, tapi hasilnya dulu. Ulang. Bulan lahir dikali dengan 2, sudah. Hasilnya ditambah dengan 5, sudah. Kemudian dikali dengan 50, sudah. Ditambah dengan ditambah dengan tanggal lahir. Tadi bulan lahir, ini tanggal lahir. Ya, tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Ada siapa yang mau ditebak nih? Boleh, Miss Eni. Berapa dapatnya Miss Eni? Tunggu dulu, baru masih ngitung lagi. Ya, Ibu ini 1170. Oke. Lahirnya bulan September. Benar? Tanggalnya tanggal 20. Tepuk tangan dulu buat saya. Nah, selain belajar tentang pembelajaran, saya juga belajar tentang sunat-sunat. Ada lagi siapa? Oke, Mem Tatiana. Berapa Mem Tatiana? 559. Bulan lahirnya Maret ya? Benar? Tanggal 9. Satu kali lagi, boleh satu kali lagi. Ya, Pak Sule. 568. Berarti bulan lahirnya sama, bulan 3 ya? Tanggalnya tanggal 18. Mana guru matematika? Tahu nggak rumusnya ini? Nanti kita berbagi rumusnya Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi ya. Jadi dalam materi hari ini saya mau memberikan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang dikatakan sama Pak Maju tadi, kita sudah kurikulum merdeka, sudah merubah paradigma kita menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya setiap peserta didik itu memiliki keunikan masing-masing, Bapak Ibu. Jadi misalnya yang suka berjalan, yang suka membaca, yang suka bersuara itu mempunyai keunikan masing-masing. Nah, dalam kurikulum merdeka ini ada profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan kepada anak-anak. Ada 6 elemen: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, budaya positif ini adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan
dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas ataupun lembaga. Ini adalah contoh budaya positif yang telah ada. Ternyata kita ini sudah menciptakan budaya positif, Bapak Ibu, di SMP Negeri 1 Palembang ini. Yang pertama, menyambut dan bersalaman dengan murid di setiap pagi. Itu biasanya guru tiket ya, Senin sampai dengan Jumat kita bersalaman dengan anak, itu menjalin keakraban dengan anak-anak. Kemudian mengaji di jam 0, itu juga sudah kita lakukan. Mengaji bersama di hari Jumat dari gotong royong, itu juga sudah. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya kita tadi disuruh Pak Maju berkomunitas belajar, mungkin kita akan berimajinasi lagi bagaimana budaya positif yang harus kita tularkan ke anak-anak. Dalam teori kontrol ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon perasaan diri dan lingkungan. Teori ini berpusat kepada individu mengevaluasi sesuatu dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, terkadang teori kontrol ini miskonsepsi. Artinya ada mis dengan teori kontrol ini, yaitu diterangkan oleh Dr. William Glasser itu bahwa ada miskonsepsi di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Kita misalnya menyuruh siswa, nah, coba buang sampah. Ilusi kontrol kita bahwa kita mempengaruhi atau mengontrol anak tersebut. Kenapa saya bilang ilusi? Karena setiap orang itu memiliki kontrolnya masing-masing. Contohnya nih, Pak Tri, boleh Pak Tri genggam sesuatu Pak Tri? Misalnya, iya. Misalnya saja ya Pak Tri ya, di dalamnya ada sesuatu hal yang Pak Tri nggak pengen lepas. Itu adalah kebutuhan Pak Tri. Terus kita bujuk Pak Tri. Pak Tri, buka dong. Masih nggak mau buka. Pak Tri, nanti kalau Pak Tri buka saya kasih permen deh. Masih nggak buka Bu. Pak Tri, nih Pak Tri, pulangnya lewat mana Pak Tri? Kalau nggak buka saya hadap Pak Tri. Masih nggak mau Bu. Jadi kontrolnya ke mana? Ke diri masing-masing. Iya, itu namanya kontrol diri. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini contohnya yang pernah saya lakukan Bapak Ibu di rumah. Sebenarnya sebelum saya mempelajari ini, saya itu sering sekali menjadi orang dewasa yang mengontrol anak saya. Ya, misalnya sudah jam 5 sore anak saya belum mandi. Nah, ayo mandi. Itu ilusi saya kan, bahwa orang dewasa harus mengontrol anak-anak. Padahal Ibu, dia mempunyai kontrol sendiri, mempunyai keinginan sendiri. Jadi kalau dia mau, dia. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Menggerakkan dari diri sendiri, bukan memotivasi dari orang lain. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri yang tadi dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Jadi tidak susah-susah lagi gitu. Nah, masuk duduk. Mereka sudah ada di kontrol diri sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk melihat tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Motivasi perilaku manusia adalah alasan yang mendasari sikap dan perilaku manusia. Nih, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya. Jadi kenapa anak-anak? Contoh saja Bapak Ibu, kita tanya ke anak-anak, kenapa kamu mau buat tugas? Iya kan, takut kena hukuman, benar? Kenapa kamu tidak datang terlambat? Karena takut dihukum. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Jadi kalau misalnya
kita berdiri di situ sebagai guru piket, siapa yang terlambat kita hukum. Dia ketakutan kehukumannya itu adalah motivasi eksternal dari luar, bukan dari diri masing-masing. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, kalau datang pagi, main kasih permen. Kalau tugasnya selesai, main kasih permen. Itu masih motivasi eksternal, motivasi dari luar, dari orang lain, dorongan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal, motivasi diri sendiri. Oh, kenapa saya harus datang tepat waktu, tidak terlambat? Ya karena saya bertanggung jawab pada diri saya, karena saya mau jadi orang yang disiplin. Itu motivasi internal. Nah, hukuman. Biasanya kita kasih hukuman ya anak-anak yang terlambat. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak tidak tahu kalau misalnya kita dapat hukuman apa. Terus anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan kalau hukuman itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini disiplin dalam bentuk konsekuen sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya saja, kita melarang anak untuk membawa HP. Kita sudah konsekuen di awal kan, sudah ada perjanjiannya dan sudah diberitahu pula konsekuensinya apa. Jika masih membawa, maka HP akan disita. Itu namanya konsekuensi, Bapak. Jadi kita beritahu dulu apa akibatnya ketika kalian membawa HP. Gitu. Beda hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti restitusinya kita sambung lagi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhannya, apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Nah, dari kebutuhan dasar ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus mereka penuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Artinya misalnya kebutuhan sangat sandang, pangan, dan papan. Misalnya dia kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, kemudian tidur, biasanya ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Jadi diberi kasih sayang, rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas berkreasi. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kita harus penuhi. Kita bahas dulu kebutuhan bertahan hidup. Misalnya nih, ada anak-anak yang mengantuk di kelas. Mungkin dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan untuk bertahan hidupnya, mungkin di rumah kurang tidur. Berarti kita harus tanya dulu kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi. Misalnya kemudian kasih sayang. Biasanya ada anak-anak yang cari perhatian ya, yang jalan-jalan, senyum-senyum, mau minta tegur. Itu juga kebutuhan dasar yang mau mereka penuhi. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Nih, maunya misalnya dia sudah bisa jawab, kasih tepuk tangan. Itu maunya
dia berarti dia ingin kebutuhan penguasaan, mau dikatakan oh bisa dia nih anak pintar gitu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, yang kita bahas tadi, suka jalan-jalan ya, suka isengin temannya, mungkin dia butuh bebas. Jadi kebutuhan ini penting sekali kita ketahui. Kemudian kelima, terakhir, kesenangan. Nah, biasanya kalau misalnya kita sama kayak kita lah, kalau dapat pelatihan ya, nyerocos terus pelatihnya kan kita ngantuk. Sama seperti anak, berarti kita harus membuat kelas yang senang, menyenangkan lah kira-kira. Kemudian ada keyakinan kelas atau sekolah. Nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun motivasi internal. Kenapa harus keyakinan kelas atau sekolah? Kenapa tidak peraturan? Karena keyakinan nilai-nilai lebih menggerakkan daripada peraturan-peraturan. Oke, ice breaking ada pada sini. Oke, kita ke SBM dulu. Nah, tadi saya yang berpikir, sekarang Bapak Ibu yang berpikir ya. Kita berpikir. Di ini besar, masuk. Nah, itu deh. Ini agak istimewa soalnya sekarang. Terus aja sekarang. Ya. Soal yang pertama, ini namanya game tebak-tebakan lucu. Coba siapa? Soal pertama. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja, Bapak Ibu? Siapa tahu? Yunani. Yunani. Siapa lagi? Italia. Coba Pak, jawabannya Pak. Iya benar, tepuk tangan dulu Ibu Dina. Soal kedua, nasi apa yang paling susah ditelan Bapak Ibu? Nasihat, benar gak Bapak? Benar. Next. Yang susah. Nih, 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 5. Lalu berapakah 6? Nah, ayo matematika. Berapa? 7. 6. Coba. 6 sama dengan 4 Pak, karena hurufnya E, N, A, M. Tadi 1 S, A, T, U 4 kan? 2 D, U, A 3. Ngerti ya? Oke lagi Pak. Kayu apa yang paling renyah? Kayu agung. Kayu apa? Kayu manis. Kayak saya dong. Coba jawabannya adalah kayu pun. Lanjut Pak. Soal kelima. Jika Anda menemui bangkai kucing dan bangkai tikus, maka mana yang akan Anda tutup duluan? Hidung. Iya benar, ngapain tutup itu ya, tutup hidung aja. Betul. Yeay. Kayaknya masih sore, masih segar ya. Lanjut Pak. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi banyak. Pintar bahasa dia. Next. Kalau saja ada sekolah yang berisi semua jenis hewan, siapa yang sering terlambat? Ulat kaki 1000.
Urat kaki 1000. Karena Pak Hudi Kakinya banyak. kakinya banyak. Coba Pak, kaki 1000 soalnya kakinya banyak. Jadinya kalau pakai sepatu kelamaan. Tepuk tangan dulu. Boleh Pak Hudi kaki ya. Lanjut. Cuaca sedang mendung nih. Ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan Bapak Ibu? Masuk rumah. Masuk Kan cuma mendung ya? Benar. Coba Pak. Tinggal jalan saja kan baru mendung, belum hujan. Belum hujan, belum hujan. Iya belum hujan. Tak berhati. Belum tak berhati. Iya. Nyanyi dong. Soal ke-9. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang lalu ada 1 yang gugur, ada berapa yang kembali? Ayo hitung-hitungan ini. 10. 1009. 1009 benar nggak? Oke, bisa ini. Lanjut lagi Pak. Ada 1 lagi kan? Kalau sama. Sepertinya Habis ya? habis. Habis. Terima kasih Bapak Ibu. Habis baru. Habis suara. Next ya kita ya. Ada lagi ya. Ini adalah 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kita bahas satu-satu ya. Penghukum. Penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa fisik maupun kata-kata. Seorang penghukum menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu penghukum. Hasil dari kontrol penghukum mungkin memungkinkan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Seorang pembuat rasa bersalah akan bicara dengan nada tenang, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan itu membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang buruk diri sendiri, kemudian merasa tidak berharga. Misalnya nih, kamu kenapa terlambat? Kenapa tidak buat tugas? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek jalan kaki, datang ke sekolah, kalian tidak buat tugas. Itu pembuat rasa bersalah. Anak menjadi cenderung down hatinya, jadi tidak percaya diri. Kemudian teman. Dalam posisi teman ini guru akan berbicara dengan nada ramah, akrab, cenderung bersanda gurau. Untuk menjaga agar suasana tetap santai, murid akan merasa tenang, aman dan akrab dengan guru. Namun karena ini adalah dorongan eksternal, ya, membuat ketergantungan. Jadi misalnya nih, anak itu terlambat. Mem, permisi saya terlambat. Oh iya, tidak apa-apa nak, silakan masuk. Nah, itu akan membuat ketergantungan. Oh, berarti bisa dong diulang lagi. Nggak kena marah nih sama ibu atau sama memnya. Itu. Kemudian kalau kita nggak menolong, dia akan cenderung jadinya kecewa sama kita. Saya kira ibu itu mau membantu saya. Terus juga negatifnya, dia akan cenderung menjadi teman kita saja, tapi dengan guru lain dia tidak mau. Kemudian yang keempat, pemantau. Posisi pemantau ini mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau akan berusaha bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil. Namun, guru harus selalu memantau akan sanksi yang sudah diberikan. Dampaknya murid akan senantiasa menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memaknai, sehingga murid sendiri yang akan menjawab apa kesalahannya dan bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut.
Masih itu tadi Pak. Nah, di sini Bapak Ibu ada video. Kita udah bisa suaranya. Itu pemantau tadi ya Bapak Ibu. Bu, saya mau tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, yang terakhir tadi Bapak Ibu itu sebagai manajer. Jadi dia memberikan pertanyaan, kemudian anak menjawab kesalahannya apa, kemudian mereka sendiri yang menjawab, oh berarti kita harus seperti ini. Nah, kemudian ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pakai dasi. Lalu saya tanyakan, kenapa kamu tidak pakai dasi? Ya karena terburu-buru tadi Mem, jadi tidak sempat memakai dasi. Dasinya nggak tahu kemana. Nah setelah itu saya memvalidasi tindakan. Kira-kira dari keterlambatan dan tidak memakai dasi tadi, apa keyakinan sekolah yang kamu langgar? Dia menjawab kedisiplinan. Nah kalau dia sudah jawab seperti itu Bapak Ibu, berarti dia sudah ada kesadaran. Oh berarti saya ini kesalahannya di disiplin. Terus kita tanya lagi, kita saja yang bertanya. Tidak usah kita membuat jawaban untuk mereka, tapi mereka sendiri yang membuat. Terus saya bertanya, kalau begitu, kira-kira solusinya untuk permasalahan kamu apa? Dia jawabnya, saya akan tidur lebih awal dan memasang alarm. Nah, berarti alarmnya sudah jalan Bapak Ibu. Sudah tahu dia. Biar nggak kesiangan, dia bangunnya tidurnya lebih awal, kemudian memasang alarm agar terbangun tepat waktu. Itu. Jadi intinya seperti itu Bapak. Ini saya masih juga belajar Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun mengajar, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu ya sebenarnya, tapi tidak ada namanya kalau dulu. Kalau sekarang sudah ada namanya restitusi, segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, sama kayak penggadaian. Iya, jadi mereka nggak benci sama kita kalau kayak itu. Jadi kita tanya, mereka yang jawab, permasalahannya mereka yang jawab, mereka ceritakan, kemudian mereka yang cari solusi, mereka yang menjalankan. Jadi kita cuma tanya-tanya gitu aja. Ini masih tahap belajar ya. Kalau misalnya merasa, anak ini tidak mampu dari sini, coba lagi Bapak Ibu. Kita coba lagi. Siapa yang bertahan lebih hebat? Pasti guru-guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mendengarkan saya. Boleh satu lagi Bapak Ibu kita ice breaking supaya agak tersenyum pulang dari sini. Bapak Ibu tahu lagunya Topi Saya Bundar Bapak Ibu? Tahu ya? Mohon maaf ini saya nyuruh-nyuruh. Kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke. Tantangannya sekarang sayanya dibuang. Jadi langsung topi bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Oke? Ya, sayanya dihilangkan. Oke? Siap Bapak Ibu?
Siap ya, harus siap nih. 1, 2, 3. Topi. Bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Wah, pintar semua Bapak Ibu, guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maju. Pas pengampat. Tidak pakai dasi. Lalu saya tanyakan, kenapa kamu tidak pakai dasi? Ya karena terburu-buru tadi Mem, jadi tidak sempat memakai dasi. Dasinya nggak tahu kemana. Nah setelah itu saya memvalidasi tindakan. Kira-kira dari keterlambatan dan tidak memakai dasi tadi, apa keyakinan sekolah yang kamu langgar? Dia menjawab kedisiplinan. Nah kalau dia sudah jawab seperti itu Bapak Ibu, berarti dia sudah ada kesadaran. Oh berarti saya ini kesalahannya di disiplin. Terus kita tanya lagi, kita saja yang bertanya. Tidak usah kita membuat jawaban untuk mereka, tapi mereka sendiri yang membuat. Terus saya bertanya, kalau begitu kira-kira solusinya untuk permasalahan kamu apa? Dia jawabnya, saya akan tidur lebih awal dan memasang alarm. Nah, berarti alarmnya sudah jalan Bapak Ibu. Sudah tahu dia. Biar nggak kesiangan, dia bangunnya tidurnya lebih awal, kemudian memasang alarm agar terbangun tepat waktu. Gitu. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Ini saya masih juga belajar Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun mengajar, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu ya sebenarnya, tapi tidak ada namanya kalau dulu. Kalau sekarang sudah ada namanya restitusi, segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, sama kayak penggadaian. Iya, jadi mereka nggak benci sama kita kalau kayak itu. Jadi kita tanya, mereka yang jawab, permasalahannya mereka yang jawab, mereka ceritakan, kemudian mereka yang cari solusi, mereka yang menjalankan. Jadi kita cuma tanya-tanya gitu aja. Ini masih tahap belajar ya. Kalau misalnya merasa, anak ini tidak mampu dari sini, coba lagi Bapak Ibu. Kita coba lagi. Siapa yang bertahan lebih hebat? Pasti guru-guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya mendengarkan saya. Boleh satu lagi Bapak Ibu kita ice breaking supaya agak tersenyum pulang dari sini. Bapak Ibu tahu lagunya Topi Saya Bundar Bapak Ibu? Tahu ya? Mohon maaf ini saya nyuruh-nyuruh. Kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke. Tantangannya sekarang sayanya dibuang. Jadi langsung topi, bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Oke? Ya, sayanya dihilangkan. Oke? Siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya, harus siap nih.